Selamat datang kembali di The Deep Dive. Hari ini kita akan membongkar materi yang Anda bagikan ya, soal label generasi ini, kayak Gen Z gitu. Iya. Pertanyaan intinya tuh menurut saya cukup provokatif. Apakah zaman yang membentuk kita, atau jangan-jangan kita nih yang punya kekuatan buat membentuk zaman? Sebuah pertanyaan fundamental ya? Betul. Misi kita kali ini yang menelusuri ide ini, melihat gagasan soal kekuatan individu lawan kondisi lingkungan. Label-label ini kan udah sering banget kita dengar ya. Mari kita lihat lebih dalam. Setuju. Nah, gagasan utama dari materi Anda ini cukup radikal mungkin. Dunia tidak merubah manusia, justru manusialah yang merubah dunia. Oh, langsung to the point ya? Iya kan? Ini langsung mengkritik label kayak Gen Z gitu. Dianggapnya penyederhanaan. Bahkan bisa jadi malah membatasi potensi kita. Oke, yuk kita bedah ini. Yang menarik nih, materi ini mempertanyakan asal-muasal konteks historis itu sendiri. Maksudnya gimana tuh? Ya, misalnya isu kayak kecemasan iklim atau digital overwhelm, rasa kewalahan karena info digital itu. Apakah ini muncul gitu aja alami? Iya juga ya. Atau seperti yang tersirat di materi Anda, mungkin ada aktor atau sistem tertentu yang sengaja gitu membentuk kondisi ini. Wah. Ini nyerempet ke konsep social engineering. Jadi kondisi sosial mungkin direkayasa, terus label generasi dipakai buat mengalihkan perhatian dari masalah sistemiknya. Nah, ini sudut pandang yang cukup menantang ya. Jadi alih-alih kita lihat generasi muda itu rapuh, kayak label generasi strawberry yang kadang dipakai nyindir itu kan? Betul. Yang katanya gampang tersinggung, kurang tangguh. Nah, materi Anda ini malah sebaliknya, menyebut mereka bibit unggul. Kok bisa gitu ya? Gimana penjelasannya? Nah, ini nyambungnya ke konsep filosofis atau bisa dibilang spiritual yang kuat di materi Anda, tentang manusia sebagai khalifah. Khalifah ya? Iya, ini bukan sekedar pengelola loh, tapi dipandang sebagai representasi potensi ilahi, potensi bawaan, atau fitrah, untuk mencipta, mengubah, bahkan melampaui kondisi luar. Potensi ilahiyah. Ya, ada narasi kan, alam semesta bersujud pada manusia pertama. Itu dilihat sebagai pengakuan potensi unik ini. Makanya melabeli generasi sebagai lemah, itu mengingkari esensi atau fitrah tadi. Oke. Implikasinya buat Anda yang dengerin, ya materi ini bilang potensi khalifah ini ada dalam diri Anda. Apapun label generasi yang orang lain tempelkan. Oke, konsep khalifah ini kuat banget, tapi pertanyaannya, gimana cara mengaktifkannya? Menurut materi ini, kan nggak cukup tahu aja ya. Gimana caranya di tengah gempuran zaman sekarang? Nah itu dia, materi Anda menyarankan ada 3 pergeseran internal nih. 3 ya? Apa aja tuh? Pertama, geser dari sekedar nyari motivasi, yang kita tahu kan suka naik turun tuh. Betul. Menuju kesadaran berkelanjutan. Semacam kondisi batin yang lebih stabil, mandiri gitu. Kesadaran berkelanjutan. Oke. Yang kedua? Kedua, dari memaksakan disiplin yang kadang terasa berat ya, menjadi kesadaran hobi. Kesadaran hobi maksudnya? Jadi, menjalani aktivitas penting itu sebagai ekspresi alami diri. Seenak dan seasik kita melakukan hobi gitu loh. Nggak pakai paksaan. Wah, menarik. Terus yang ketiga? Ketiga, nah ini nih, melihat kesakitan atau kesulitan bukan sebagai penghalang. Terus sebagai apa dong? Justru sebagai turbocharge. Kata Iris buat membangkitkan potensi yang tersembunyi. Turbocharge dari kesulitan. Wah, ini pembalikan perspektif yang keren banget. Ada contoh lain nggak? Atau analogi gitu? Teknologi, perubahan sosial, jangan dilawan habis-habisan sampai kita lelah sendiri. Oke, jangan melawan arus ya. Tapi jangan juga pasrah aja ke bawah arus sampai hilang arah, hilang kendali. Terus gimana strateginya? Strateginya itu, berenang mengikuti arus, namun menepi. Menepi. Apa maksudnya menepi di sini? Bukan berarti lari dari masalah kan ya? Tepat sekali, bukan melarikan diri. Menepi di sini itu lebih ke jeda strategis yang sadar. Jeda strategis? Iya, momen buat kita bangun kekuatan internal, buat memahami pola arus, mau itu dunia digital, tuntutan sosial, atau dinamika zaman. Sekaligus mengasah kearifan kita. Jadi semacam ambil jarak sejenak untuk lihat lebih jelas ya?
Betul, setelah itu baru kita bisa kembali berenang atau berinteraksi lagi dengan dunia. Tapi bedanya sekarang dengan kesadaran dan kendali yang lebih baik. Oke, masuk akal. Nah, ini jadi pertanyaan reflektif juga buat Anda. Gimana caranya Anda bisa menerapkan momen menepilah sejenak ini dalam hidup Anda untuk terkoneksi lagi sama potensi inti khalifah tadi? Jadi kalau kita tarik kesimpulan besarnya nih ya, untuk Anda yang mendengarkan, intinya label generasi itu seringkali terlalu sempit membatasi. Iya, betul. Materi Anda ini mendorong kita untuk mengenali kembali potensi bawaan kita. Kemampuan khalifah itu untuk aktif ikut membentuk realitas, bukan cuma jadi produk zaman aja. Dan ajakan menepilah sejenak itu jadi kunci praktisnya ya. Ya, kunci untuk mulai mengakses potensi itu. Dan sebagai penutup, materi Anda juga pakai metafora yang indah banget menurut saya. Apa tuh? Air susu murni sebagai jati diri atau true self. Air susu murni ya? Iya, kayak susu murni, jati diri itu esensinya murni. Memberi nutrisi, punya daya tahan, mengandung kebaikan yang kompleks. Ini kayak pengingat buat kita gitu, untuk ngenalin dan menghargai esensi murni di dalam diri Anda. Sesuatu yang nggak tersentuh sama label-label dari luar. Wah, dalam banget metaforanya. Oke, sebagai pemikiran akhir nih dari penyelaman kita kali ini, kami tinggalkan pertanyaan ini untuk Anda renungkan. Kalau memang label generasi ini bisa jadi cuma konstruksi, dan Anda punya potensi khalifah itu untuk ikut membentuk dunia, kira-kira label apa sih yang Anda akan pilih secara sadar? Untuk diri Anda sendiri dan peran Anda di dunia ini?